yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Sobat-sobatku, di Indonesia saat ini benar-benar krisis edukasi agama dan juga krisis kejujuran. Ajaran-ajaran yang mengandung kebohongan atau penipuan-penipuan marak dilakukan oleh oknum-oknum yang menyebut diri sebagai pendeta-pendeta dan juga sebagai ustadz-ustadz atau guru-guru agama. Kemarin sempat heboh ya, beberapa hari yang lalu heboh, protes ya. Orang-orang gereja banyak yang protes karena ditemukan ada di salah satu buku pelajaran. Katanya membahas tentang Trinitas. Dikatakan di situ dengan narasi bahwa Trinitas Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus. Wah, banyak orang-orang gereja yang marah, protes. Bahkan ada yang menuduh hal ini sebagai, wah ini penistaan agama Kristen. Wah, ya. Tapi dengan tidak tahu malu mereka mengajarkan Trinitas adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu juga penipuan padahal. Itu penghinaan dan pelecehan terhadap Yahweh atau Allah Bapa. Yang di dalam Alkitab, seluruh kitab suci ini ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Allah Bapa atau Yehova, Yahweh, Yehuwa, YHWH itu oleh Yesus disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tapi oleh pendeta-pendeta pengajar Trinitas dikatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Trinitas, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini juga penipuan, pelecehan terhadap Allahnya Israel, yaitu Yahweh. Ya, itu beberapa hari yang lalu. Nah, sahabat-sahabatku, tadi saya diberi cuplikan video oleh seorang kawan. Kebohongan kali ini yang akan kita bahas adalah bukan dilakukan oleh orang-orang gereja atau pendeta-pendeta. Oh ya, saya berikan informasi ya. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar video saya, di channel Warta Kabar Baik atau Wartawan Injil ini, saya sudah pernah membuat ratusan video membongkar kebohongan-kebohongan ajaran dari pendeta-pendeta atau orang-orang gereja tentang Trinitas. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti videonya. Ada ratusan video membongkar kebohongan-kebohongan Trinitas. Oke, itu hanya sekedar informasi. Tapi sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan melihat juga kebohongan, penipuan publik yang dilakukan oleh orang yang juga dianggap sebagai ustadz atau guru agama Islam. Ya, jadi Indonesia ini benar-benar krisis edukasi dan juga krisis kejujuran. Karena banyak orang yang dianggap sebagai guru agama ternyata terbukti melakukan kebohongan-kebohongan, pembodohan-pembodohan, dan penipuan publik. Sahabat-sahabatku, di video-video terdahulu saya juga pernah membuat beberapa video membongkar kebohongan Ustadz Ahmad Kainama, kebohongan Ustadz Adi Hidayat, ya. Juga tentang Trinitas. Pernah ada ustadz juga yang berbohong katanya Paulus mengajarkan Trinitas. Ya, itu ada banyak ustadz ya. Ada salah satu dedengkotnya di Indonesia dulu ada kristolog, siapa itu namanya? Sebentar, saya agak lupa namanya. Sanihu Munir ya. Dr. Sanihu Munir itu dedengkotnya kristolog Indonesia yang menyebarkan kebohongan, mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas katanya. Dan zaman sekarang diikuti juga oleh tukang kibul. Siapa itu? Zuma itu. Zulkifli M. Abbas itu ya. Yang sering mengatakan juga bahwa Paulus mengajarkan Trinitas.
Nah, dan ada beberapa ustadz-ustadz tukang kibul lainnya. Nah, pada kesempatan ini kembali saya ingin membuktikan sekaligus mengingatkan sahabat-sahabat, khususnya para pemuda-pemudi di Indonesia, supaya Anda jangan gampang percaya kepada siapapun yang mengaku guru agama. Baik terutama orang-orang gereja-gereja maupun orang-orang yang ngaku-ngaku ustadz-ustadz Islam. Jangan gampang percaya. Karena terbukti banyak sekali ajaran mereka adalah sahibul ngibul hikayat atau penipuan publik. Nah, pada video kali ini, sebelum kita lanjut, teman-teman simak ya cuplikan video berikut ini. Ya, ini ada seorang ustadz yang saya tidak tahu namanya siapa, saya tidak terlalu paham juga ya. Tapi videonya jelas mengandung kebohongan publik ketika berbicara tentang siapa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Oke, sebelum kita lanjut, simak cuplikan videonya berikut ini. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim diganti oleh Allah. Anaknya yang tunggal yaitu Ismail yang seharusnya disembelih, Allah selamatkan tetap hidup dan Allah ganti dengan binatang kurban yang dikorbankan. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22. Yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22. Jelas ya sahabat-sahabat, di cuplikan videonya itu si Pak Ustadz tuh mengatakan bahwa menurut ada tertulis di dalam kitab Bible katanya ya. Kejadian pasal 22. Dia mengutip ayat 18. Di situ dikatakan, saya bacakan ini ya. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian ditafsirkan secara sepihak oleh Pak Ustadz itu bahwa keturunannya itu adalah anak yang bernama Ismail yang akan dikorbankan oleh Abraham tapi nggak jadi. Itu Ismail. Dengan mengutip kitab Kejadian pasal 22. Dia memberikan narasi seolah-olah ada tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 22 ini bahwa nama anak itu ditulisnya adalah Ismail. Sekali lagi dengan segala hormat harus saya tegaskan ya. Harus kita tegaskan sahabat-sahabat. Mau orang gelarnya profesor, doktor, pendeta, pastor, ustadz, ulama. Kalau bohong ya harus kita katakan kamu bohong. Ya. Dengan segala hormat ya. Kita buktikan sahabat-sahabat. Di dalam Kejadian pasal 22, sahabat-sahabat buka sendiri Alkitab Bible mau dalam bahasa apapun. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Batak. Kalau di Indonesia ya. Atau Anda juga buka Bible berbahasa Inggris dan sebagainya. Ataupun Bible berbahasa Arab, silakan dibuka. Buka kitab Kejadian pasal 22. Anda lihat, Anda baca mulai ayat pertama sampai ayat ketiga. Situ jelas ditulis nama anak itu. Siapa nama anak itu? Ishak. Ya. Di ayat kedua dan ayat ketiga disebut namanya Ishak. Baru di ayat 18 dikatakan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah ini ayat 18, ini tidak bisa lepas dari ayat 1, 2, dan 3. Anak ini berbicara namanya Ishak. Bukan Ismail Pak Ustadz. Ya. Kalau Anda tidak mengutip Kejadian 22, silahkan Anda berhayal. Sekali lagi dengan segala hormat saya katakan. Kalau Pak Ustadz itu tidak ngutip-ngutip Kejadian 22, kemudian dia menghayal sendiri berdasarkan kitab Sahibul Ngibul Hikayat, anak yang akan dikorbankan adalah Ismail, silakan. Tapi ketika Anda mengutip Kejadian pasal 22, ayat 18, kemudian mengatakan bahwa nama anak itu adalah Ismail, padahal di ayat 2 dan ayat 3 disebut jelas namanya Ishak, maka dengan segala hormat harus saya katakan, Anda penipu Pak Ustadz. Anda tukang kibul. Sahabat-sahabatku, perlu sekaligus saya sampaikan ya. Sebenarnya kasus atau doktrin
siapa anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim ini? Di golongan sobat-sobat Islam sendiri, sobat-sobat yang beragama Islam sendiri, ini terjadi banyak perdebatan. Ada ulama-ulama besar yang mengatakan bahwa nama anak itu adalah Ishak. Tapi juga ada kelompok lain yang mengatakan namanya Ismail. Ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada Bible atau kitab Kejadian, ya jelas namanya Ishak. Ini sudah very clear. Loh, terus bagaimana Mas Frandonal? Kalau menurut Al-Quran, siapa nama anak itu menurut Al-Quran? Sahabat-sahabatku, buka kitab suci Al-Quran. Bisa Anda buka dalam kitab suci Al-Quran dalam aplikasi online, digital maupun dalam Al-Quran yang biasa. Anda cari di mana nama anak Ibrahim dinamakan yang akan dikorbankan itu. Di mana namanya disebutkan? Nggak ada. Al-Quran tidak pernah menyebut nama. Al-Quran hanya memberitahu anaknya Ibrahim akan dikorbankan, nggak jadi. Tapi tidak diberitahu namanya. Ya. Sedangkan di dalam kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Genesis, jelas namanya adalah Ishak. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan sahabat-sahabatku, saya ajak teman-teman juga menyimak video berikut ini ya. Ini videonya pernah saya tampilkan juga. Ini ada bukti bahwa di dalam kelompok orang yang ngaku-ngaku beragama Islam, sebenarnya juga banyak kelompok yang yakin nama anak itu adalah Ishak. Meskipun memang dalam perkembangannya, akibat keracunan dogma, dipaksakan oleh dogma-dogma, dimenangkan oleh kelompok-kelompok tertentu, hari ini banyak orang yang berpikir nama anak itu Ismail. Tapi sebenarnya di dalam kelompok agama Islam juga terjadi perdebatan. Dan ulama-ulama yang terpercaya juga mengatakan bahwa nama anak itu Ishak. Demikian videonya. Saya pernah menemukan sebuah kasus yang benar-benar bikin saya jengkel. Yaitu ada seorang mantan muslim yang mengaku murtad karena mendapat pencerahan bahwa sesungguhnya yang dibunuh atau yang hampir disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dia mengatakan, saya akhirnya lepas dari kebohongan Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Gimana ceritanya Al-Quran bisa dikatakan berbohong di situ, padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan yang akan disembelih itu Ishak atau Ismail. Dan uniknya para sahabat memang berbeda pendapat terkait dengan siapa yang mau disembelih itu. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu memang Ismail, ada yang mengatakan itu adalah Ishak. Dan kebanyakan para sahabat tidak peduli dengan itu karena yang paling penting itu bukan siapanya, tetapi esensi dari pengorbanan, dari kisah pengorbanan yang dimaksud itu, bahwa manusia harus memprioritaskan nilai-nilai ketuhanan dibandingkan nilai-nilai yang mereka anut walaupun mereka anggap itu benar. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut taul sing darani ku Ismail, sajane ada juga taul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak.
Ismail besak. Besak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Dia rasa mikir tak kok alasan itu. Karena dia kita aja Ishak benar. Tapi yang terkenal Ismail. Karena di goblok malah repot. Malah umumnya ngomong Ismail ya. Ismail, jelas orang jurno wis. Angel banyak apa? Gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak, Zabur itu hanya mau ibadah, jadi tidak ada keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, Ismail. Tapi rodok panjang, mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo. Sudah foto raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung ini kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kalau nggak ada Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Oke sahabat-sahabatku, kita lanjut sedikit ya. Jadi sahabat-sahabatku, video kali ini saya hanya ingin mengingatkan untuk kesekian kalinya. Saya mengingatkan sahabat-sahabat di seluruh Indonesia khususnya. Supaya Anda jangan mudah dan gampang percaya dogma-dogma, doktrin-doktrin yang diajarkan oleh guru-guru yang ngaku guru-guru agama. Entah dia bergelar pendeta, pastor, doktor, profesor, ulama, ustadz dan sebagainya. Karena terbukti faktanya, realitasnya, kenyataannya hari ini, bukan hanya hari ini ya, dari beberapa belas bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, di Indonesia ini banyak banget guru-guru yang ngaku guru-guru agama, ternyata ajaran-ajarannya mengandung dusta, kebohongan publik, pembodohan dan penipuan publik. Dan ini merusak mental anak bangsa. Ya, jadi jangan heran jika hari ini banyak sekali generasi-generasi muda kita, bahkan yang sudah menjadi generasi tua juga, kerjanya suka bohong, kibul sana, kibul sini, bekerja tidak jujur dan sebagainya. Karena ulama-ulama, pendeta-pendetanya juga ada sebagian, tidak semua ya. Saya katakan tidak semua, tapi ada sebagian, bahkan bisa dibilang cukup banyak, yang masih sering mengajarkan ajaran-ajaran yang mengandung pembodohan dan penipuan publik. Sahabat-sahabatku, ini sangat miris sekali. Generasi muda kita kalau setiap hari dicekoi dengan ajaran-ajaran yang jelas-jelas mengandung kebohongan tapi terus-menerus dipertahankan hanya demi ego-ego kepentingan. Maka jangan heran jika hari ini banyak anak-anak muda yang muak, jijik. Ya, hari ini banyak anak muda yang merasa muak dan jijik dengan ajaran-ajaran tokoh-tokoh agama. Entah itu pendeta, entah itu ustadz. Dan akhirnya mereka memilih meninggalkan agama. Ada yang menjadi agnostik, menjadi ateis. Kenapa? Karena jijik dengan kelakuan tokoh-tokoh agama. Ya, salah satunya seperti ini. Ajarannya jelas-jelas pembodohan dan penipuan publik. Mau sampai kapan ajaran-ajaran seperti ini terus dipertahankan? Oke sahabat-sahabatku, saya harap pemerhati channel Warta Kabar Baik ini, Anda menjadi kritis, Anda cukup cerdas, cukup bijak ya. Kalau mendengar sesuatu ajaran
Seperti yang saya sampaikan atau disampaikan oleh Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, pendeta A, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Jangan gampang percaya. Tapi teliti sendiri, lihat sendiri, verifikasi sendiri. Ya, karena terbukti sahabat-sahabatmu, baik pendeta-pendeta maupun ustadz-ustadz, sebagian, sekali lagi saya katakan sebagian, tidak seluruhnya ya, berani nekat demi kepentingan golongannya, kemudian mengajarkan ajaran yang jelas-jelas bohong, dusta, pembodohan dan penipuan publik. Padahal ayatnya jelas ada tertulis. Ya, jelas di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 tadi dikatakan nama anak itu Ishak. Lah kok Pak Ustadz berani-beraninya berdusta, berbohong, nekat mengatakan nama anak itu Ismail. Gila enggak ini? Kenekatannya gila enggak? Gila. Jadi coba Anda bayangkan, ada orang-orang seperti ini kemudian mereka berbicara tentang hal-hal kemudian. Nanti di sorga akan begini, begini, begini. Kamu akan masuk sorga dan di sorga akan ada begini. Bagaimana bisa bicara tentang hal-hal kemudian, hari esok, nanti, bahkan jauh di sorga sana. Di sorga yang akan datang. Jika hal-hal yang hari ini ada tertulis begitu jelas saja di kitab suci. Berani mereka bohongi. Berani mereka ubah. Berani mengajarkan ajaran yang mengandung pembodohan dan pengibulan publik. Hello. Jadi bisa dipahami sahabat-sahabat. Bagaimana mungkin? Saya kasih ilustrasi. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya kepada saya ketika saya bercerita tentang nanti masa depan. 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, nanti setelah di sorga, nun jauh di sana. Akan begini, begini, begini. Sedangkan Anda tahu bahwa saya ternyata membaca kitab Kejadian pasal 22 ayat 18 dengan pembodohan dan penipuan. Hal yang ada tertulis saja bisa saya putar balikkan. Di ayat 2 dan ayat 3 ditulis namanya Ishak, tapi saya bilang anak itu namanya Ismail. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya sama saya ketika saya bicara hal-hal yang akan datang yang nun jauh di sana? Tapi sayangnya, di Indonesia masih banyak orang yang gampang dibodohi dan percaya kepada hal-hal seperti ini. Miris. Indonesia benar-benar darurat edukasi agama dan kejujuran.